Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Triatmajo dengan NIM 2023 11 122. Di sini saya akan eh, menjelaskan mengenai tugas sistem kontrol industri saya, yaitu yang berjudul Sistem Kontrol Diskrit pada Proses Perakitan Komponen Otomotif Menggunakan Pneumatik dan PLC. Sini untuk latar belakangnya. Proses perakitan dalam industri otomotif membutuhkan sistem yang cepat, akurat, dan berulang. Operasi seperti pemasangan, pengepresan, atau penguncian komponen biasanya bersifat diskrit atau terdiri dari langkah-langkah berurutan. Sistem PLC atau Programmable Logic Controller digunakan untuk mengendalikan logika urutan kerja secara otomatis, sedangkan aktuator pneumatik memberikan gerakan mekanis yang cepat dan presisi. Dengan sistem ini, perakitan dapat dilakukan dengan lebih efisien, aman, dan konsisten dibanding secara manual. Terdapat beberapa fungsi, yaitu yang pertama, otomatisasi urutan perakitan, menjalankan langkah perakitan secara berurutan. Kedua, dapat mendeteksi dan verifikasi, yaitu memastikan keberadaan dan posisi komponen lewat sensor. Dan yang ketiga, dia dapat suatu kontrol aktuator pneumatiknya mengoperasikan silinder, gripper, dan mekanisme pengunci. Dan yang keempat, terdapat pengamanan dan interlock, menghentikan proses bila terjadi kesalahan atau sensor gagal. Yang kelima, terdapat antarmuka operator atau AMI, menampilkan status proses, mulai atau stop, dan alarm. Dan yang terakhir yaitu pencatatan status sederhana atau counter produksi, menghitung reject dan sinyal diagnostik. Mungkin ini untuk cara kerjanya, mungkin kita langsung aja ke diagram bloknya, nanti sekalian dijelaskan. Baik, ini untuk diagram bloknya. Yang pertama, terdapat set point atau perintah awal atau reference. Proses ini dimulai dari set point atau perintah dari operator melalui HMI. Misalnya si operator menekan tombol start. Set point ini menjadi nilai acuan atau kondisi yang diinginkan dalam proses perakitan. Kemudian lanjut ke summing point. Summing point ini yang dimana sinyal set point dibandingkan dengan umpan balik dari sensor. Jika ada perbedaan atau error antara kondisi yang diinginkan dan kondisi aktual, maka sinyal error ini dikirim ke controller PLC untuk dikoreksi. Nah, di sini terdapat controller PID atau PLC. PLC berfungsi sebagai pusat pengendali logika diskrit. Berdasarkan sinyal error dan urutan kerja yang telah diprogram, PLC akan mengirimkan sinyal output ke aktuator. Misalnya, jika sensor belum mendeteksi komponen, PLC tidak akan mengaktifkan aktuator berikutnya. Di sini terdapat aktuator atau katup solenoid atau pneumatik. Aktuator mengubah sinyal listrik dari PLC menjadi aksi mekanis. Misalnya, katup solenoid membuka aliran udara ke silinder pneumatik. Silinder bergerak untuk memindahkan atau menjepit suatu komponen. Kemudian lanjut, di sini terdapat proses perakitan. Aktuator melakukan operasi fisik seperti penjepitan, pemasangan pin, atau pengoperasian komponen. Hasil aksi ini menjadi keluaran dari sistem dan diamati oleh sensor. Nah, sensor posisi atau proximity ini yaitu sebagai umpan balik, yang dimana setelah proses dilakukan, sensor mendeteksi kondisi aktual, misalnya posisi silinder, keberadaan komponen, atau keberhasilan penjepitan. Misal terdapat kesalahan atau error, maka sensornya akan mendeteksi dan akan diteruskan ke summing point untuk dibetulkan lagi di controller PID-nya. Sistem ini merupakan sistem closed loop karena dia menggunakan umpan balik atau wadah feedback-nya. Mungkin lanjut ini terdapat kesimpulan di mana sistem kontrol diskrit berbasis PLC dengan aktuator pneumatik cocok untuk proses perakitan komponen otomotif yang memerlukan urutan operasi berulang, kecepatan sedang, dan keandalan tinggi. Keunggulannya meliputi kemudahan pemrograman urutan atau ladder atau function block, respon cepat untuk sinyal diskrit, biaya instalasi dan perawatan relatif rendah, atau terutama untuk aktuasi pneumatik, serta integrasi mudah dengan HMI dan sistem keselamatan.
Perancangan harus memperhatikan verifikasi sensor atau feedback untuk menghindari kesalahan assembly, interlock keselamatan, dan prosedur pemeliharaan rutin atau leak test, pembersihan filter udara, pengecekan katup solenoid. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.